Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Untuk memulai pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa dulu. Mulai pembelajaran pada pagi menuju siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa kepada kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Mungkin saya absen dulu ya. Untuk Alif, Andika, Ananda, Alia, Dela, Fakih, Inai, Naisha, Naiza, Prila, Taskia, Senangkan, Zahra Alia. Alasannya kenapa? Tanpa keterangan. Malas. Oke, selanjutnya yang terakhir Zaidan. Hadir. Oke, mungkin yang pikiran hari ini bisa dihapus dulu ya papan tulisnya. Oke, sambil menunggu Mbak Ananta menghapus papan tulis, saya sedikit menjelaskan ya. Jadi pembelajaran hari ini itu kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya itu saya sedikit menjelaskan terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembelajaran kali ini itu menggunakan model discovery learning. Jadi peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi dengan pemahaman yang benar. Dan yang kedua itu menganalisis berbagai fenomena dan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, alangkah baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu. Mungkin bisa di-scan ya. Saya kirim ke grup juga ya ini untuk pretestnya. Oke, bisa dikerjakan ya teman-teman? Ya Bu. Sampai 10.33 ya. Karena ini soalnya cuma 5 soal, jadi bisa dikerjakan cepat. Bisa nggak? Gampang-gampangan ya soalnya. Susah. Cuma 5 soal kok. Bisa? Oke. Sudah semuanya? Belum? Mbak Inai kenapa belum? Kurang 1. Oh, masih kurang 1. Udah ya? Oke, selanjutnya itu dari materi hari ini terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi, kita itu belajar 5 materi. Yang pertama itu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua itu jenis-jenis ilmu ekonomi, yang ketiga prinsip ilmu ekonomi, yang keempat tindakan ilmu ekonomi, dan yang terakhir itu motif ilmu ekonomi. Nah, ini kita ada pemantik dulu nih. Menurut kalian, apa yang dipelajari dalam ekonomi? Ada yang mau menjawab? Boleh Mbak Dela? Bentar Bu, belum belajar semalam. Oke, mungkin bisa Mbak Dela. Mau belajar kalau malam dong, belajar pernah.
bukan nomos tuh bukan obat nyamuk ya. Jadi nomos itu peraturan. Nah, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi misalkan sumber daya yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu jenis-jenis ilmu ekonomi itu ada dua menurut Rahana Jeffrey dalam bukunya yang berjudul 21 Century Economy. Jadi ilmu ekonomi itu ada dua nih, ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Mungkin Mbak Alia bisa dibaca yang ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan aspek non-ekonomi seperti agama, etika, dan politik. Fokusnya pada untung dan rugi serta menjelaskan peristiwa ekonomi secara langsung. Contohnya itu peningkatan permintaan menyebabkan harga naik. Baik, terima kasih kasih tepuk tangan buat Mbak Alia. Jadi kalau ilmu ekonomi positif itu tuh kita melakukan permintaan di pasar. Nah, jika permintaannya naik berarti itu menyebabkan harganya naik. Terus untuk ilmu ekonomi normatif boleh Mas Alif dibacakan? Ilmu ekonomi normatif mencakup teori-teori dengan unsur non-ekonomi lebih luas dari ekonomi positif. Analisisnya menunjukkan apa yang seharusnya terjadi, contohnya harga terbentuk karena permintaan dan penawaran. Baik, terima kasih atas tepuk tangan buat Mas Alif ya. Jadi kalau ilmu ekonomi normatif itu tuh harga terbentuk ya karena adanya permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Mungkin selanjutnya itu jenis-jenis ilmu ekonomi menurut Alfred dan Douglas yang terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua itu ada ilmu ekonomi teori, dan yang terakhir itu ada ilmu ekonomi terapan. Kalau ilmu ekonomi deskriptif itu menggambarkan kondisi nyata dalam ekonomi. Contohnya itu kayak krisis moneter yang terjadi pada tahun 98. Kalau ilmu ekonomi teori itu menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dari ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi moneter. Kalau yang ilmu ekonomi mikro itu tuh mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, serta kalau misalkan ilmu ekonomi makro itu mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Jadi kalau ekonomi mikro itu secara sempit, kalau ekonomi makro itu secara luas. Terus yang terakhir itu ada ilmu ekonomi terapan. Itu tuh menggunakan teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan praktis dalam menangani masalah ekonomi tertentu. Kalau ekonomi terapan itu yang dilakukan oleh pemerintahan. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Jadi dalam prinsip ekonomi itu manusia harus memenuhi kebutuhannya akan berusaha untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang tersedia. Gitu. Prinsip ekonomi itu juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Jadi misalkan nih kita punya sumber daya sekian. Nah, cara kita untuk jadi kita punya sumber daya sekian nih. Nah, kita tuh juga pengen keuntungannya tuh tinggi. Berarti cara kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu dengan biaya seminimal mungkin. Yang selanjutnya itu ada tindakan ilmu ekonomi. Jadi tindakan ilmu ekonomi itu usaha untuk mencapai hasil maksimal berdasarkan prinsip ekonomi. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi keinginan untuk bisa sukses atau makmur atau mengatasi ketidakmakmuran. Seperti misalnya nih, ibu kalian kalau mau beli beras itu kan pasti milih beras yang murah, enak. Berarti kan belinya di pasar ya daripada di supermarket, karena kalau di supermarket kan pasti harganya sangat mahal. Selanjutnya itu ada motif dari ilmu ekonomi. Nah, motif dari ilmu ekonomi itu hal-hal yang menyebabkan masyarakat itu atau individu melakukan suatu kegiatan ekonomi. Itu ada beberapa, misalnya keinginan untuk menjadi sukses. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau misalkan ekonomi itu prinsipnya kita ada sumber daya, terus kita maksimalkan dengan baik untuk mencapai kesuksesan gitu. Yang selanjutnya itu memperoleh penghargaan, karena kan kalau misalkan kita bisa mengelola sumber daya itu dengan baik, maka dapat dihargai lah oleh orang lain. Terus yang selanjutnya itu motif sosial, ingin mendorong sesama. Karena kita kan udah bisa kalau wirausaha, terus wirausaha ini kan sukses nih, jadi kan bisa mendorong seseorang untuk juga ikut berwirausaha, terus untuk menaikkan status sosial.
seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita pendapatannya naik, berarti kan dari pandangan masyarakat itu bisa melihat kalau misalkan ini tuh status sosialnya bisa naik gitu loh. Terus yang terakhir itu motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat, karena kita tahu sendiri ya, kalau misalkan kita tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan ekonomi, kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi untuk bertahan hidup ya kita harus melakukan kegiatan ekonomi. Oke, karena materinya sudah saya jelaskan, ini ada sedikit studi kasus sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Model pembelajarannya itu kan discovery learning. Nah, ini ada 4 studi kasus yang bisa kalian cari nih. Saya kasih waktu untuk mencarinya 5 menit, berarti sampai 10.45 ya. Nanti setelah setelah teman-teman mencari materinya ini, mencari jawabannya ini, teman-teman bisa mempresentasikan masing-masing satu soal itu, satu studi kasus itu 1 orang untuk dipresentasikan. Ada yang ditanyakan? Ini nanti ini ya, hasilnya bisa dikirim ke grup ya untuk studi kasusnya. Saya tunggu sampai 10.45 ya. Ada yang ini nggak? Susah nggak dari 4 studi kasus itu? Iya, tulis. Nanti dipresentasikan aja. Iya. Mbak Alia, ada yang kendalanya di mana? Oh, kendalanya sinyal. Kalau hotspot ya. Mbak Dela, ada kendala? Aman Bu. Aman. Mas Waki? Aman. Bentar ya, sampai 10.45. Sekarang masih 10.41. Sumbernya friendly boleh. Sumbernya boleh. Mau pakai apa aja boleh. GPT lah. AI. Andika yang ajarin boleh. Buat pembantu ya. Buat pembantu. Asalkan jangan jawaban aslinya ya. Ada yang udah selesai? Bila. Masih lagi ragu. Yang ragu yang bagian mana? Kalian ini ada sama ya? Diskusi Bu. Oh, diskusi. Boleh, kalau diskusi jawabannya jangan sama ya. Udah, ya betul. Mau maju? Sekarang Bu. Enggak mau. Gimana gitu? Udah belum Andika? Udah, boleh. Boleh, ngajarin di laptop boleh. Ayo Andika maju aja, Andika. Satu kan satu soal. Ya. Dibaca soalnya terus dijawab ya menurut pendapat kamu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi nomor 1 ini tuh pertanyaannya, jika memiliki uang terbatas, bagaimana cara menentukan kebutuhan? Bagaimana cara menentukan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan? Kalau menurut saya dan yang hasil pencarian saya itu yang nomor 1 ini, jadi kalau misalkan kita memiliki uang terbatas itu kita harus membuat sebuah perencanaan keuangan juga. Kita memprioritaskan pengeluaran mana sih yang sekiranya itu menjadi sangat urgent seperti itu. Contohnya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, sama papan. Itu adalah sebuah kebutuhan pokok yang wajib kita penuhi terlebih dahulu. Karena itu juga kita wajib memenuhi terkait dengan kayak kesehatan, karena mungkin kalau yang sehat maka pemikiran akan juga sehat gitu ya. Mungkin ya. Jadi menurut saya dengan cara memprioritaskan, membuat skala prioritas
maka itu yang wajib kita penuhi terlebih dahulu dengan uang terbatas seperti itu. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Andika. Lanjut, ada yang mau menjawab soal nomor 2? Mbak Nesya boleh, Mas Mbak Nesya. Baik, jadi untuk pertanyaan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya dalam konsep dasar ilmu ekonomi? Yang berdasarkan yang saya sudah cari, kelangkaan sumber daya itu berarti sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas atau tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas juga. Oleh karena itu, manusia itu tentunya harus memilih dan mengalokasikan sumber daya secara bijak. Mungkin cukup tidak sih? Ya, terima kasih Mbak Nesya. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Nesya. Selanjutnya nomor 3 nih. Boleh. Nah, di sini saya akan menjawab studi kasus yang ketiga, mengapa manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita tahu ya, kan sumber daya itu kan sangat banyak ya, tapi terbatas. Sedangkan kebutuhan hidup kita itu banyak dan beragam. Jadi itu kita harus lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada agar tidak cepat habis gitu. Terima kasih. Sekarang sudah Saya Bu. Mas Alif. Untuk yang nomor 4, berikan contoh kebutuhan yang sebaiknya diprioritaskan dan yang dapat dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk kebutuhan yang harus kita prioritaskan seperti makan, tempat tidur ataupun sewa kos, terus beli baju dan yang dapat ditunda mungkin untuk membeli gadget baru, handphone baru, terus healing liburan itu tidak dapat ditunda karena dengan memprioritaskan yang lebih utama hidup kita akan merasa tenang dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab studi kasus. Jadi kesimpulan dari 4 studi kasus ini tuh bahwa ilmu ekonomi melancarkan sumber daya itu terbatas dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya. Jadi sehingga penting untuk membuat pilihan yang tepat. Jadi dalam kondisi yang terbatas, prioritas harus didasari urgensi dan kepentingan, terutama kebutuhan pokok. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Alif terkait dengan mana yang diprioritaskan dan mana yang untuk ditunda terlebih dahulu. Oke, karena tadi sudah pretest, nah setelah mendapat materi dan mengerjakan studi kasus, mungkin dari teman-teman bisa mengerjakan post-test yang tersedia di layar tersebut. Dikerjakan ya post-testnya. Bisa? Bisa dulu. Gimana? Waktunya berapa menit? Waktunya 5 menit. Cukup apa enggak? Cukup. Soalnya gampang-gampang kan soalnya. Dari 10. Dapat nilai A. Kalau yang ini ya. Susah enggak Mas Alif, Mbak Dela, Mas Fakih? Lumayan. Catatannya yang tadi bisa ini ya, bisa dibuka dulu ya. Karena yang ininya tuh dinilai ininya. Gitu. Wah, bagus. Yang salah yang mana nih? Itu salah tiga. Bener ya Bu? Tuh, bagus kan? Salah 3. Salah 1. Masih di atas KKM. Salah 1 Bu. Kalau salah 3 masih di atas KKM. Kalau nilainya di bawah MPD nanti ya Pak ya kurang kan. Gimana Mbak Dela? Kalau nilainya di dalam KKM nanti remedi. Iya, saya sudah menyiapkan buat soal remedi.
soal remedi bisa ini ya saya kirim ke grup. Bisa aku Nah Iza pakai ini ya jawabannya sendiri ya. nanti coba apa gitu. Oke, sudah semuanya? Oke, ini buat e-book materi ya. Jadi materi terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi sudah saya buatkan e-booknya, jadi bisa teman-teman buka. Ini juga kuesioner peserta didik bisa diisi ya teman-teman. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan? Boleh. Kayak kesimpulan dari pelajaran hari ini itu kita dapat membuat keputusan yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan baik secara pribadi, bisnis maupun pemerintah. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Mbak Nata. Oke, karena sudah semuanya dan untuk materi konsep dasar ilmu ekonomi, soal untuk remedi itu juga sudah saya kirim, untuk PR-nya juga sudah saya kirim ya, jadi teman-teman bisa mengerjakan di rumah. Mungkin cukup sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum